Shalom, Tuhan Yesus dalam hati. Firman Tuhan pada hari ini, Senin, tanggal 21 April 2025, yang sama dalam firman Tuhan Efesus 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-33. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Ayat yang ketiga, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menjumpai kita semua di Efesus 5 ayat yang pertama. Sebab itu jadilah penurut Allah. Jadi kita harus jadi penurut Tuhan. Ikuti apa yang Tuhan katakan, menurutinya. Puji Tuhan, hari ini sudah hari yang kedua saya baca Alkitab. Dan saya sudah sampai di Keluaran. Kemarin sudah selesai baca di Kejadian, sekarang masuk di Keluaran. Jadi kita harus membaca Bapak Saudara. Jangan diam-diam saja. Utamakan Tuhan. Jadi penurut Allah. Seperti Efesus 5 ayat yang pertama. Seperti anak-anak yang kekasih. Jadi kita adalah anak-anak yang kekasih. Dengan firman Tuhan kita dipilih. Beda dengan orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Mereka tidak dipilih karena tidak mau dengar firman Tuhan. Bapak saudara, kalau kita yang mendengarkan firman Tuhan, kita dipilih. Benahi diri kita, renovasi diri kita. Rumah saja direnovasi. Dicat temboknya, plafon diganti, renovasi. Tubuh kita renovasinya dengan apa? Baca firman Tuhan, jauhi kejahatan, kontrol diri, itu renovasi. Di ayat yang kedua, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus. Jadi kita hidup dalam Tuhan, dalam kasih sebagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita semua. Juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Jadi Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk kita, dia mati. Kemarin hari Minggu tanggal 20 April 2025 kita merayakan kebangkitannya. Jadi kita sudah merdeka. Pertahankan itu. Iblis tidak mau kita merdeka. Kita terjebak sakit penyakit, frustasi, pikiran, stres, buntu dan sebagainya. Itu kerjaan iblis itu. Tapi kalau kita hidup dalam Tuhan, ada solusi, ada jalan keluar, ada kekuasaan. Anak Allah diberi kuasa. Yohanes 1:12. Untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya di kayu salib, mati untuk kita. Sekarang kita juga mengorbankan diri kita untuk tiap minggu gereja, baca Alkitab, menjadi pelaku firman, lahir sebagainya, lahir baru juga. Itu Bapak Saudara. Efesus 5 ayat 4. Demikianlah juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Jadi kita bicara jangan sembrono, kotor. Jaga hati, jaga lidah. Omongan kita akan dipertanggungjawabkan pada waktu kita mati nanti. Pada waktu kita hidup saja kena tinggal hukuman. Contohnya kaya jadi miskin, itu karena perkataannya sendiri. Sakit-sakit. Seperti dari saya sudah bilang. Karena perkataannya yang kosong sembrono, kan halal itu tidak pantas, tetapi sebaliknya ucap syukur. Jadi lebih bagus kita ucap syukur dulu kepada Tuhan. Susah senang kita bersyukur. Jangan mau senangnya saja, tidak ucap syukur. Susah nggak mau ucap syukur, senang baru ucap syukur. Itu pemikiran bodoh namanya. Yang dimaksud susah senang ucap syukur, sehat sakit ucap syukur. Bapak Saudara. Maka itu firman Tuhan harus dibaca, dipraktek, mujizat terjadi. Di ayat yang ke-8, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Jadi dahulu kita adalah kegelapan.
bodoh-bodoh gitu, ya, kegelapan, ya, tidak tahu apa-apa, mungkin tidak pernah gereja, ya, jarang gereja, ya, tidak pernah baca Alkitab, ya, atau tidak pernah baca Alkitab dan sebagainya. Ya, tetapi sekarang kamu adalah terang. Ya, sekarang kita sudah menjadi anak terang. Ya, rajin gereja sudah, rajin doa, berlaku firman, baca Alkitab, semuanya. Ya, karena kita sudah jadi anak-anak terang di dalam Tuhan. Ya, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya, jadi sekarang kita hidup sebagai anak-anak terang. Jangan pindah lagi ke kegelapan, ya, yang binasa itu, ya, yang membuat orang susah menderita dan sebagainya itu. Ya, yang miskin itu. Ya. Ayat yang ke-9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan. Ya, jadi terang hanya berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ya, jadi kebaikan, keadilan, kebenaran itu terang itu. Tuhan campur tangan di sana. Ya. Jadi jangan sia-siakan kalau kita mendapat terang dari Tuhan Yesus. Ya. Ayat yang ke-10, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Diri kita diuji itu. Wah, ini berkenan apa tidak? Makanya dengar-dengarlah suara Tuhan. Ada Roh Kudus di hati kita. Ya, dia mengontrol kita. Ya, dia tidak setia, kita tidak setia, Tuhan setia. Karena dia tidak menyangkal diri. Ya, Bapak Saudara, patutlah bersyukur itu. Ya. Ayat yang ke-13, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Jadi perbuatan kita yang kotor itu nampak, kegelapan, ya, sudah ditelanjangi oleh terang, kelihatan itu. Ya, mau pasang muka apa saja kelihatan, ya, tampan, ya. Jadi KTP Kristen itu hanya simbol. Itu simbol aja, Bapak. Karena Tuhan tidak mencari KTP itu. Tuhan cari orang yang sungguh-sungguh taat kepadanya dan lahir baru, menjadi pengikut yang setia. Ya, Tuhan juga tidak cari agama. Yesus di 2000 tahun itu tidak cari agama. Dia cari orang yang percaya, diselamatkan, supaya tidak sia-sia, tidak binasa. Ya. Sebab semua yang nampak adalah terang. Ya, jadi yang nampak itu adalah terang, ya, terang Allah, ya, yang nampak kepada anak-anak Tuhan, anak Allah, ya, kelihatan sekali itu, ya, terangnya itu, ya, pasti ketahuan itu. Ya. Di ayat yang ke-12, Efesus 5 ayat yang ke-12, itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur. Jadi hari Minggu kita jangan tidur. Ya, hari Minggu bangun, ya, persiapan diri, mandi, pakaian, bergereja. Itu disuruh bangun tuh, khususnya hari Minggu. Ya, setiap hari Minggu bangun, mandi, gereja. Jangan tidur. Dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi gereja, baca Alkitab, ya, ada cahaya kemuliaan Tuhan. Renungkan firman itu siang dan malam. Kamu akan berhasil dan beruntung dimanapun berada. Efesus 5:20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Ya, jadi kita ucap syukur segala sesuatu. Ya. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya, jadi bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ya, selagi kita masih hidup, diberi kesempatan hidup. Ya, Tuhan berkati kita. Ladang-ladang kerja kita, usaha bisnis kita. Ya, sakit punya kesempatan. Ucap syukur. Doa penuh kuasa. Ya, doa Nabi Elia. Ya. Ya. Yakobus 5 ayat yang 15-16. Ya, Bapak Ibu boleh baca. Besar imannya, besar kuasanya, doa penuh kuasa. Ya, sakit penyakit sembuh. Ayat yang terakhir, Efesus 5 ayat 3. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu. Ya, jadi suami kasih istrinya, mengasihi istrinya. Ya. Itu. Kasihilah istrimu. Ya. Mengasihi. Itu penting. Seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Istri juga harus menghormati suaminya. Ya. Ini sudah ada aturannya, Bapak Saudara.
Ya, di Efesus 5 ayat 33. Ya. Mengasihi. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini. Jadi tanggal 21 April 2025 di Efesus 5 ayat yang pertama hingga ayat yang 33. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang terkasih. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendak menghormati suaminya. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.